ngomong tentang Blackpink nih, jadi bahas dikit aja tentang Blackpink ya. Seru juga nih masalahin Blackpink. Blackpink ini adalah grup Korea. Ini bareng-bareng nih. Personilnya ada 4 orang. Ada Jennie, ada Lisa, Jisoo, sama Rose. Cakep-cakep, cantik-cantik. Mungkin itu juga yang ngebuat gue jadi semangat ya. Tapi itu ya sebagian ininya faktornya lah. Blackpink ini tergabung dalam manajemen yang namanya YG Entertainment. Wah, itu udah nggak bisa dipungkiri lagi, kayak boyband Big Bang. Terus juga ada lagi yang baru, Icon. Itu udah jadi trademarknya si YG Entertainment ya. Dan ada satu grup band cewek ya ini, Blackpink. Udah nggak bisa dipungkiri lagi. Pernah masuk Billboard, lagu-lagunya juga terkenal. Lo pasti semua pada tahu lah, kayak lagu-lagunya kayak Kill This Love, terus abis itu ada lagunya Whistle, Bumbaya, Dudu itu juga hits banget. Ada lagi lagunya yang kemarin baru banget diputer, lagunya featuring sama artis Amerika, Lady Gaga. Cakep banget, Sour Candy judulnya. Tapi udah gak bisa dipungkirin lagi deh, emang Blackpink tuh the best of the best. Tapi ada yang lucu nih, ada yang menarik nih. Kenapa? Karena bulan Juni, tepatnya tanggal 26 Juni ini, Blackpink tuh dikabarkan mau comeback, dikabarkan begitu. Dan mereka tuh udah ngasih teaser cuplikan-cuplikannya itu kemarin, tanggal 10 Juni. Dia ngeposting di Instagramnya official Blackpink. Ada fotonya Jennie, Lisa, terus si Jisoo, Rose, semua dipost di situ tentang lagunya single dia ini yang mau comeback ini, namanya How You Like That apa ya? Kok nggak lupa deh gue. Pokoknya itulah lagu barunya deh. Seru banget nih, karena nggak langsung nih masuk sama teori-teori komunikasi dan berefek sama teori efek media. Penasaran banget kan? Jadi gue jelasin dulu kali ya. Sekarang ngebahas tentang teori komunikasi massa, agenda setting. Aduh, berat ya pembahasannya. Jadi gue harus ngeliat dulu nih, contekan sedikit lah. Tapi gue ngerti kok maksudnya. Jadi tuh gini guys, agenda setting itu menurut McCombs and Shaw adalah salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir yang terkena terpaan informasinya. Berarti dia tuh bisa mempengaruhi gitu lah, mempengaruhi pikiran si kalayaknya ini nih. Ketika udah dapat informasi, dia mempengaruhi nih pikirannya nih. Wow, luar biasa juga ya. Terus biasanya teori penyusunan agenda ini mengatakan media, khususnya media berita ya, informasi gitu, itu tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir. Jadi emang gak selalunya bakal bisa terus begitu. Tetapi media tersebut benar-benar berhasil ngasih tahu nih, memberitahu kita tuh berpikir tentang apa, kita tuh mikirin apa sih, itu mereka tuh berhasil gitu mempengaruhi itu. Apa yang disampaikan ini tuh biasanya tuh menggunakan kaidah jurnalistik. Pasti tuh ada cara-caranya tuh. Oh, ternyata pakai begini. Nah, dan ini cocok banget sangkut pautkan sama berita comebacknya Blackpink. Waduh, ini tuh secara nggak langsung udah teragenda, udah tersetting lah istilahnya sama manajemennya Blackpink itu, YG Entertainment. Dia udah bikin kayaknya, wah kita harus bikin ini nih, agenda setting nih. Gimana caranya para fans Blackpink ini sih, Blink ini nih tahu ya kalau misalnya Blackpink ini mau comeback. Akhirnya dia buat tuh Gempar pada tanggal 10 Juni itu, dia nge-publish semua lagu-lagunya Blackpink. Atau bahkan waktu dia nge-publish lagunya si Lady Gaga tuh yang Sour Candy, itu udah jadi bentuk agenda settingnya dari YG Entertainment. Dikasih bumbu itu. Jadi tuh kalayak lama ini berpikir-pikir, aduh Blackpink mau comeback nih, jangan-jangan. Blackpink mau ini nih, jangan-jangan nih. Akhirnya bener aja dong, tanggal 10 Juni itu YG Entertainment di officialnya Instagramnya si Blackpink langsung dikasih tahu, wah Blackpink mau comeback tanggal 26 Juni, tungguin ya guys. Dari situ kalayak lama ini terpengaruh nih, wah pikirannya nih, wah Blackpink mau comeback nih, jangan salah nih, Blackpink mau comeback. Karena aduh, lupa kan gue mau ngomong apa? Efek medianya ini adalah tadi itu, kita pakai status konfral yang identik banget sama yang namanya agenda setting, dimana ya mereka tuh efeknya tuh pasti ngubah pola pikir masyarakatnya, khalayaknya yang menerima informasi. Persis banget sama kayak namanya Blackpink ini. Akhirnya orang-orang tuh kayak antusias banget gitu untuk menunggu Blackpink comeback. Nah, dari berita pertama kali dikasih tuh mereka semua antusias, aduh Blackpink. Terus abis itu agenda settingnya juga tuh bukan cuma dari beritanya yang dipublish, tapi juga kontennya. Misalnya aja nih, kayak kemarin itu dia nge-publish di Instagramnya official Blackpink, kalau misalnya foto-fotonya si para membernya ini tuh berubah warna rambutnya.
Wah, itu menjadi pertanyaan lagi dan menjadi topik pembahasan lagi buat para fansnya, para penggemarnya. Oh, Lisa rambutnya jadi berubah ya. Oh, Jennie rambutnya begitu masa sekarang. Dibahas sehingga menjadi omongan nih ke setiap orang, dan itu ngebuat citranya Blackpink naik lagi, ngebuat panggung Blackpink tuh ada lagi. Dan itu yang memang diinginkan sama media, dan itu yang pengen diinginkan sama manajemen YG Entertainment. Kalau menurut gue sih, atau menurut saya, itu adalah bentuk agenda setting yang dilakukan oleh si YG Entertainment, dan itu adalah berefek pada status konferalnya itu. Begitu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, ini tuh sangat lucu banget. Ternyata kehidupan sehari-hari kita ini, berita-berita yang ada di sekitar kita ini tuh ada teorinya dan menarik sebenarnya. Tadi kita sudah ngebahas tentang fenomena comeback-nya Blackpink dan disangkut pautkan sama teori agenda setting. Terus juga dari teori agenda setting itu memberi satu efek media yang namanya status konferal yang mengakibatkan pola pikir masyarakatnya, khalayaknya akhirnya terbuat gitu, sehingga akhirnya berpikiran kayak fenomena yang terjadi kayak comeback Blackpink terus yang dibahas. Itulah yang ngebuat efek media komunikasi massa yang dikasih sama para orang-orang di luar sana tuh, berita itu ternyata sangkut pautnya tuh ada, teorinya ada, komunikasinya ada. Jadi menarik juga ya komunikasi di sekitar kita ya. Kayaknya udah itu aja deh kayaknya yang bakal gue kasih tahu ke kalian. Udah sore juga nih, udah capek juga gue, harus balik ke rumah, harus mandi, ganti baju lagi. Jadi sampai jumpa friend. Dah. Balik dulu ke rumah ya. Dah.